Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atay Sfaiza Kafira dengan NIM G002501 dari kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 1.3 dengan topik sistem digestif dan metabolisme. Berikut untuk skenario dan juga soal laporan 1. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Berikut untuk overview dari dinding abdomen terbagi menjadi dua, di bagian anterolateral dan juga di bagian posterior. Untuk yang pertama dari anterolateral, di lapisan paling superficial ada kulit, di sini skin, kemudian ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis dibagi menjadi dua. Untuk lamina yang superficial disebut dengan fascia Camper, atau panniculus adiposus. Jadi di fascia camper mengandung banyak lemak. Kemudian di lamina yang profunda disebut dengan fascia scarpa atau stratum membranosum. Nah, di fascia scarpa itu mengandung banyak membran dan sedikit lemak. Nah, nantinya fascia scarpa akan meluas ke superficial ke skrotum menjadi fascia dartos. Kemudian, jika ditelusuri ke belakang, nantinya akan berlanjut menjadi fascia coles yang akan menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Kemudian, fascia scarpa di bagian inferior nantinya akan berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale akan bergabung dengan fascia lata. Kemudian yang ketiga ada fascia profunda. Atau di sini ada investing deep fascia. Jadi fascia profunda adalah lapisan tipis jaringan pengikat yang menutupi muskulus-muskulus dan terletak tepat di belakang dari fascia scarpa. Di sini. Selanjutnya yaitu ada muskuli et aponeurosis. Nah, untuk muskuli dari dinding abdomen anterolateral dibagi menjadi dua, yaitu flat atau horizontal muscles dan juga vertical muscles. Nah, untuk flat muscles, yang pertama ada musculus obliquus externus, kemudian yang mana musculus obliquus externus itu arah seratnya inframedial berbentuk seperti huruf V, dan aponeurosisnya dari musculus obliquus externus akan membentuk ligamentum inguinale di sini. Kemudian ada musculus obliquus internus yang arah seratnya supromedial membentuk seperti huruf A di sini. Kemudian ada musculus transversus dan nantinya aponeurosis dari ketiga flat muscles akan membentuk linea alba ini yang memanjang dari processus xiphoideus hingga ke sifilis dari os pubis. Nah, kemudian ada yang namanya vertical muscles yang nantinya akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, vagina musculi recti sendiri merupakan lembaran yang membungkus vertical muscles terbentuk dari aponeurosis ketiga flat atau horizontal muscles. Nah, untuk muskulus yang ada di dalam vagina musculi recti, yang pertama ada musculus rectus abdominis atau otot pembentuk six pack. Nah, musculus rectus abdominis dibagi oleh intersectiones tendinae. Yang pertama ada yang sejajar dengan processus xiphoideus, kemudian ada yang sejajar dengan umbilicus, dan juga ada yang berada di tengah keduanya. Nah, terus juga ada di sini musculus pyramidalis. Nah, tadi di vagina musculi recti itu ada berapa isi. Yang pertama ada musculus rectus abdominis, kemudian ada musculus pyramidalis, kemudian juga ada arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan juga ujung terminal nervi intercostales 6 sampai 11 dan juga nervus subcostalis. Kemudian yang kelima ada fascia transversalis. Di sini endoabdominal atau transversalis fascia. Jadi, lapisan ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang akan memagari
atau memisahkan kavitas abdominalis dan nantinya akan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Nah, untuk fascia transversalis itu akan sangat terlihat di sebelah dalam setelah musculus transversus abdominis. Kemudian yang keenam ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini itu berisi jaringan lemak yang nantinya akan memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, untuk fascia extraperitonealis yang ke arah antara tubuh disebut dengan preperitoneale dan yang ke arah posterior tubuh disebut dengan retroperitoneale. Kemudian yang ketujuh ada peritoneum parietale. Nah, peritoneum parietale merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan juga menjadi bagian dari dinding tersebut. Kemudian ada juga yang namanya peritoneum viscerale. Nah, untuk peritoneum ini itu akan melapisi secara langsung permukaan dari organ viscera abdominis. Nah, nantinya kedua lapisan ini akan membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum peritonei, yang berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga anggota organ viscera abdomen bisa bergerak tanpa ada gesekan atau friksi. Nah, untuk cavum peritoneum itu dibagi menjadi dua, ada yang minor dan juga ada yang mayor. Nah, nantinya cavum peritoneum mayor dan juga minor akan dihubungkan melalui suatu lubang yang disebut dengan pramen epiploica winslowi. Selanjutnya, untuk dinding abdomen yang posterior, kurang lebih strukturnya bersama dengan yang anterolateral. Dari superficial, yang pertama ada kulit di sini, kemudian ada fascia superficialis dorsi, maaf. Kemudian selanjutnya ada musculus. Musculus di posterior dinding abdomen dibagi menjadi 4 lapisan. Untuk lapisan yang pertama ada musculus latissimus dorsi. Kemudian lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis sini. Terus kemudian ada musculi erector spinae, ada musculus longissimus dorsi dan juga musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan yang ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis dan juga musculus obliquus internus abdominis. Kemudian di lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian lapisan yang keempat dinding abdomen posterior ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietale. Untuk selanjutnya yaitu terkait organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Untuk perbedaannya, untuk organ retroperitoneal itu dibungkus oleh peritoneum parietale di bagian anteriornya saja, sedangkan untuk organ intraperitoneal dibungkus oleh peritoneum parietale di seluruh bagian organnya. Nah, terdapat mnemonik untuk menghafalkan organ-organ yang termasuk ke dalam viscera retroperitoneal, yaitu Sedbakar. Sedbakar sendiri merupakan singkatan dari suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali kauda, ureter, colon ascendens and descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan juga rektum. Nah, selain set pakar tadi, termasuk ke dalam intraperitoneal seperti gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Selanjutnya ke soal laporan kedua, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, untuk anatomi pada gaster, jadi yang pertama itu ada yang namanya pars cardia di sini yang berfungsi sebagai pintu masuk makanan masuk ke dalam gaster. Kemudian ada yang namanya fundus di sini yang berbentuk seperti punuk. Kemudian ada korpus atau badan dari gaster. Nah, di lapisan dinding gaster dalam ini ada lipatan-lipatan disebut rugae atau plica gastrica yang nantinya akan memperluas permukaan dari dinding gaster dan memungkinkan gaster untuk mengembang ketika ada makanan yang masuk. Kemudian ada pars pylorica di sini yang tersusun oleh antrum pylori dan juga canalis pylorus yang nantinya akan dikelilingi oleh musculus sphincter pylorus.
piloricus. Kemudian ada curvatura minor sebagai perlekatan nantinya dari omentum minor. Kemudian di sini ada curvatura mayor sebagai pelekatan dari omentum maius. Kemudian untuk sphincter yang ada di gaster ada dua. Yang pertama ada LES atau lower esophageal sphincter, disebut juga dengan gastroesophageal sphincter di sini, yang nantinya berfungsi untuk mencegah adanya reflux gastroesophageal atau naiknya asam lambung ke esofagus. Kemudian ada juga Milorus sphincter di sini yang memungkinkan untuk mengatur aliran kimus atau bubur makanan di lambung yang nantinya akan masuk ke duodenum. Kemudian untuk laporan ketiga, jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Yang pertama, letak appendix. Ada 5 jenis. Yang pertama, yang paling umum yaitu retrosekal searah dengan jarum jam di angka 11. Nah, retrosekal itu terletak di bagian belakang dari sekum dan nanti mengarahnya ke atas. Kemudian ada pos ileal searah dengan jam 1 atau jam 2, letaknya di belakang dari ileum dan mesenterium. Kemudian ada preileal juga sama di angka 1 atau jam 2, tapi letaknya di depan ileum dan mesenterium. Kemudian ada pelvic searah jam 5 dan subsekal yang searah dengan jam 6. Kemudian untuk pengukuran dari appendix, bisa melalui dua garis. Yang pertama dari garis Monropicter. Untuk garis Monropicter itu ditarik dari spina iliaca anterior superior dextra ke umbilicus. Nah, titik pengukuran dari appendix dinamakan dengan titik McBurney. Letaknya ada di sepertiga lateral dari sias menuju ke 2/3 medial dari umbilicus ini di sini. Kemudian untuk garis yang kedua yaitu garis Lanz. Penarikannya dari spina iliaca anterior superior yang dextra ke spina iliaca anterior superior sinistra. Nah, nantinya titik-titik dari appendix ada di seperenam sias sinistra ke sias sinistra. Di seperenamnya ada di sini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.